Pertanyaan besar kini kembali mengguncang ruang publik. Apakah seorang wakil presiden bisa kehilangan legitimasi hanya karena masalah ijazah? Kasus Gibran Rakabuming Raka, putra sulung mantan Presiden Jokowi, kini terus digerus isu serius tentang keabsahan dokumen pendidikannya. Awalnya publik mungkin mengira ini hanya isu politik biasa. Namun setelah munculnya analisa tajam dari dokter, Tifa, komentar keras dari Roy Suryo, hingga ahli forensik digital dari Rismon Sianipar, masalah ini tak bisa lagi dianggap sepele. Dokumen penyetaraan dari Kementerian Pendidikan disebut hanya berupa surat keterangan, bukan ijazah formal seperti yang diakui Sistem Pendidikan Nasional. Lebih jauh lagi, UTS Insearch Sydney yang menjadi landasan penyetaraan itu ternyata bukan lembaga pendidikan formal setara SMA, melainkan program persiapan masuk universitas. Kejanggalan inilah yang membuat publik semakin curiga. Bagaimana mungkin seorang calon wakil presiden bisa lolos verifikasi KPU dengan dokumen yang diduga tidak memenuhi standar? Apalagi data di situs resmi KPU terkait pendidikan Gibran berubah-ubah seolah ada upaya menutup celah persoalan ini. Secara hukum, masalah ini berpotensi besar. Jika benar ada cacat administratif, maka pencalonan Gibran bisa dianggap tidak sah sejak awal. Bahkan gugatan perdata dengan nilai ratusan triliunan rupiah sudah diajukan sebagai bentuk protes. Di sisi lain, secara politik isu ini sangat sensitif. Lawan politik bisa saja menjadikannya senjata untuk melemahkan posisi Gibran di pemerintahan. Bagi publik, masalah ijazah ini bukan sekadar urusan selembar kertas. Ini soal kepercayaan terhadap integritas pemimpin. Jika di level tertinggi negara saja, syarat dasar seperti ijazah bisa dipertanyakan, bagaimana rakyat bisa percaya bahwa aturan ditegakkan secara adil? Skandal ijazah Gibran pada akhirnya membuka luka lama tentang lemahnya sistem verifikasi KPU, minimnya transparansi Kementerian Pendidikan, dan besarnya celah manipulasi dalam politik Indonesia. Rismon Sianipar menyebut ada kejanggalan dalam dokumen penyetaraan, semakin menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap selesai dengan klaim sepihak. Pertanyaannya kini, beranikah negara memberi klarifikasi tuntas, ataukah masalah ini akan terus dibiarkan menggantung demi stabilitas politik jangka pendek? Dan disinilah publik harus bersuara, karena legitimasi seorang wakil presiden bukan milik elit, tapi milik rakyat. Kalau menurut kalian, apakah isu ijazah Gibran ini hanya permainan politik, atau justru skandal serius yang mengancam legitimasi negara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya channel ini bisa terus mengupas fakta-fakta yang jarang diungkap media mainstream.